Halo Sobat Belajar, selamat datang di channel Malas Belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dan tampilan pada Microsoft Word serta fungsinya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat tampilan dari Microsoft Word sendiri. Nah, di Microsoft Word sendiri ini di pojok kiri paling atas, kalau teman-teman lihat itu ada yang namanya Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat. Nah, di sini ada Save. Kalian bisa lihat di sini Save yang berfungsi untuk menyimpan setiap perubahan file dokumen. Kemudian ada di sini Undo. Undo ini berfungsi untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir. Kita coba. Nah, kita tekan undo. Nah, dia bakal kembali lagi. Kemudian ada yang namanya di sini redo. Redo ini untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah merubah file dokumen yang terakhir. Kita tekan redo, maka dia akan kembali seperti semula. Nah, kemudian ada custom quick access. Nah, ini custom quick access. Di sini kita bisa mengcustomisasi atau kita bisa bebas mengatur tombol yang ada pada toolbar akses cepat sesuai dengan kebutuhan. Kita mau menambahkan new, open, kemudian dan lain sebagainya. Dan kemudian ada title bar. Ini merupakan title bar ataupun baris judul dokumen yang akan kita buat. Nah, kemudian ada yang namanya window management atau kontrol jendela. Nah, di sini ada close. Ini close yang berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word. Apabila kita tekan ini maka akan keluar. Nah, kemudian ada restore down. Ini untuk memperkecil jendela. Sedangkan kemudian ada ini minimize. Nah, jika tombol ini kita klik maka jendela Word itu akan mengecil dirinya dan menjadi ikon aktif pada taskbar. Kemudian ada response display. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon. Dan kemudian ada yang namanya ribbon. Nah, ribbon ini merupakan semua ini ribbon merupakan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word yang telah dikelompokkan sedemikian rupa. Nah, di dalam ribbon ini sendiri itu terdapat yang namanya menu bar. Ini menu bar. Ini file, home, insert, design, dan semua ini merupakan menu bar. Nah, menu bar ini sendiri merupakan baris menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Fungsi dari menu bar ini untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Nah, kemudian ada tombol pembuka dialog. Ini tombol pembuka dialog. Jadi tombol ini berguna untuk mungkin ada beberapa menu perintah yang memiliki tombol pembuka. Sinilah sehingga ada tampilan dialog box yang berhubungan dengan menu perintah. Inilah dia bakal keluar nantinya. Kemudian ada ruler atau penggaris. Ini dia. Ini yang merupakan fitur untuk kita mengukur halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman baik itu teks maupun objek. Ini rulernya. Ini yang garis samping sama yang di atas merupakan ruler ataupun garis. Kemudian ada yang namanya worksheet ataupun lembar kerja. Nah, jadi ini merupakan lembar kerja kita. Ibarat seperti kanvas. Ini tempat kita mengedit semua. Dan kemudian ada yang namanya kursor. Nah, kursor ini merupakan berfungsi untuk menunjukkan posisi pengetikan atau posisi interaksi. Nah, ini dia yang berkedip ini merupakan kursor. Nah, jadi kita bisa manapun yang kita inginkan. Itulah kursor. Kemudian ada status bar. Nah, status bar sendiri ini berfungsi untuk menampilkan
informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen sedang dibuka. Nah, status barnya sendiri dia terletak di sebelah kiri bawah. Ini status bar, page, kemudian word, kemudian ada ini bahasa. Nah, page off ini sendiri menunjukkan jumlah total halaman yang sedang ditampilkan pada halaman kursor yang aktif. Kemudian ada word, ini berguna untuk menunjukkan kata yang ada pada dokumen. Nah, oke, kita buat dua kata, data, kemudian kamu. Nah, di sini langsung dia keluar dua data. Nah, kemudian ada namanya page view atau tampilan halaman. Nah, itu berada di pojok sebelah kanan bawah. Itu ada yang namanya ini read mode. Read mode ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan. Terdapat dua lembar halaman. Nah, seperti ini nanti dia terletak dua halaman. Kemudian ada namanya print layout, menunjukkan ukuran sebenarnya. Ini print layout terletak halaman sehingga memudahkan kita untuk dokumen hendak dicetak atau di print. Kemudian ada web layout. Ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen seperti tampilan pada website. Ini dah tampak melebar jika kalian memilih tampilan ini. Nah, jadi dia membesar. Kemudian ada zoom and out. Nah, ini untuk mengatur pembesaran atau pengecilan tampilan halaman dokumen dengan cara menyeret ke kiri ataupun dengan ke kanan. Apabila kita tarik ke kiri dia akan mengecil, apabila kita tarik ke kanan maka dia akan membesar. Nah, mungkin sekian untuk pengenalan bagian-bagian jendela dari Microsoft Word. Jadi kita harus pelajari satu persatu setiap menu yang maka kita akan terbiasa. Nah, terima kasih untuk pertemuan ataupun di video pertama ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Salam untuk sobat belajar semua.